Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan di dunia baru ini. Tingkatan alam semesta inti. Pemula bintang 1 sampai 5. Junior bintang 1 sampai 5. Senior bintang 1 sampai 5. Master bintang 1 sampai 5. Grandmaster bintang 1 sampai 5. Kaisar sejati bintang 1 sampai 5. Kaisar immortal bintang 1 sampai 5. Dewa immortal bintang 1 sampai 5. Dewa Raja Semesta bintang 1 sampai 5. Aku takut ia kecewa karena kita tidak membantu adiknya tadi, padahal aku yakin salah satu di antara kita bisa membantunya, tapi... Kata-kata Qin Lingyan terhenti, karena tidak ada gunanya untuk meneruskan. Para tetua dan penetua yang melihat Qin Lingyan terdiam langsung mengerutkan keningnya. Sehingga salah satu dari mereka langsung angkat suara. Bukankah dia dianggap sekutu juga, dan dia kesini untuk bertarung melawan musuh yang sama dengan kita, jadi kenapa ia tidak turun ikut membantu? Ini cukup mencurigakan, kata tetua klan Qin. Benar apa yang diucapkan oleh tetua Qin Liuma, jika ia sekutu, pastinya ia akan bertarung dari awal, walau dalam kelompok mereka hanya 2 orang yang ikut bertarung, tapi ada yang tidak beres, sambung tetua Qin San. Seketika semua tetua klan Qin ikut terpengaruh oleh kedua tetua klan Qin tadi. Untuk para penetua Paviliun Phoenix Emas, mereka hanya diam saja dan mencoba berpikir luas, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sementara raut wajah Qin Lingyan kini terlihat jelek. Jika mereka tahu siapa yang mereka curigai, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati, tapi saat ini Qin Lingyan tidak mungkin mengungkapkan identitas Bai An. Sudah tidak perlu curiga, jika penguasa Qin mendengar kalian mencurigai tamunya, maka kalian semua akan mati, kata Qin Lingyan mencari alasan agar mereka tidak menjelek-jelekkan nama Bai An lagi. Seketika semua tetua klan Qin terdiam. Aku tahu banyak dari kalian yang berpikir negatif karena ia tidak membantu, sebaliknya, jika aku jadi dia, kalian juga satu pun tidak ada yang mau membantu 2 orang dari mereka. Jadi aku pasti akan mencurigai kalian juga yang tidak mau membantu, apapun itu alasan kalian walau sedang bertarung sekalipun, kata Qin Lingyan menatap para tetua dan penetua. Daripada berdebat tidak jelas, lebih baik berpikir bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi ratusan yang tersisa dari mereka, kata Qin Lingyan kini menatap ke arah ratusan tetua musuh. Semua tetua dan penetua langsung berpikir keras. Bagaimana jika kita meminta bantuan orang berjubah putih itu, kita bisa membuat kesepakatan agar ia mau membantu kita, misalnya dengan uang atau sumber daya. Penetua Siwang langsung berkata sambil menatap ke arah Qin Lingyan. Semua orang langsung melirik ke arah Siwang dengan mata berbinar. Qin Lingyan langsung menggelengkan kepala. Ia mungkin tidak akan menerimanya, tapi aku tahu caranya agar ia mau membantu kita, kata Qin Lingyan tersenyum tipis. Apa itu ketua? Apa itu penetua Yan? Apa itu ketua? Seketika 15 tetua dan penetua langsung membanjiri Qin Lingyan dengan pertanyaan yang sama. Kalian akan tahu pada waktunya, jadi ayo kita bertarung melawan musuh terlebih dahulu, dan juga usahakan kalian semua bisa bertahan dari musuh. Tanpa menunggu jawaban, Qin Lingyan melangkah ke arah musuh yang masih berdiskusi. Ayo kita serang mereka terlebih dulu, sebelum mereka bisa merencanakan sesuatu yang merugikan kelompok kita. Qin Lingyan langsung melayang ke arah di mana musuh berada, disusul para tetua dan penetua. Di tempat Bai An berada, saat ini Duan Du dan Tulong memasang wajah cemberut seperti anak kecil yang kehilangan permen. Kak, kenapa kau tidak bunuh saja mereka, dengus Duan Du. Benar, jika saja aku lebih kuat,
aku pasti akan membantai mereka. Aku tidak terima direndahkan tadi oleh mereka, sambung Tulong. Bai An yang mendengar itu langsung mengayunkan tangannya membentuk sebuah tongkat. Pletak, pletak, pulihkan saja energi kalian, jangan seperti anak kecil, kalian itu sudah besar, terlebih kau jauh lebih tua dariku, tapi kau malah ikut-ikutan seperti duer, dengus Bai An. Duan Du dan Tulong sama sekali tidak mendengarkan, mereka terlihat sibuk mengusap kepala mereka yang dipukul. Melihat kelakuan mereka, Bai An semakin menghela nafas. Aku merasakan ada musuh yang jauh lebih kuat dari Qin Sang. Jadi aku lebih baik tidak membuang-buang energiku terlebih dulu, kata Bai An. Duan Du dan Tulong seketika menjadi serius. Jika begitu, pasti akan menjadi lebih seru lagi, kekeh Duan Du. Aku tidak sabar melihat tuan muda bertarung, sambung Tulong ikut bersemangat. Kalian ini, gumam Bai An dalam hati sambil menghela nafas. Semoga saja orang yang datang bukan dari klan Hu, jika itu mereka, aku yakin banyak ahli kuat yang akan memburu kami, gumam Bai An melihat ke arah Duan Du dan Tulong. Bai An sebenarnya tidak takut diburu, tapi yang menjadi kekhawatirannya adalah Duan Du dan Tulong, yang masih lemah saat ini, ia tidak akan bisa melindungi mereka berdua setiap saat. Tak lama pandangan Bai An mengarah ke arah timur. Klan Yun sudah datang menjadi bala bantuan, jadi aku tidak perlu turun tangan membantu mereka, kata Bai An. Mendengar itu, Duan Du dan Tulong ikut melihat ke arah di mana Bai An memandang. Benar saja, tak lama, mereka melihat siluet puluhan berjubah hijau melesat ke arah sini. Saat ini Ketua Yun Seng melesat dengan kecepatan penuh bersama 20 tetua inti. Wus, semoga aku datang tidak terlambat, gumam Ketua Yun kini masih kesal karena terlambat mendapat informasi. Tep-tep, Patriark Yun tiba-tiba berhenti saat melihat kota Phoenix Baja sudah hancur total. Begitu juga dengan para tetua klan Yun, kini mulut mereka terbuka lebar. Sungguh mengerikan. Itulah yang ada di benak mereka semua, saat melihat salah satu dari 20 kota terbesar di daratan selatan. Jangan melamun, di sana masih ada pertarungan, ayo cepat kita bantu sebelum benar-benar terlambat, kata Ketua Yun Seng langsung melesat ke arah di mana Qin Lingyan berada. Wus, Treng, Ketua Qin, maaf jika kedatangan kami terlambat, kata Ketua Yun Seng muncul sambil menahan serangan musuh yang ingin menyerang Qin Lingyan dari belakang. Qin Lingyan yang melihat itu langsung tersenyum bahagia. Tidak, kau tidak terlambat, bahkan kau datang tepat waktu Patriark Yun, kata Qin Lingyan dengan nada suara bahagia. Ketua Yun Seng langsung menghela nafas lega, setelah itu ia melirik ke arah para tetua klan Qin maupun penetua Pavilion Phoenix Emas, mereka semua sudah terluka parah. Kalian semua, bunuh mereka, jangan menahan diri lagi, teriak Ketua Yun Seng. Seketika, para tetua inti Yun langsung mengeluarkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Blus, dalam sekejap mereka langsung melesat ke arah musuh. Ketua Yun Seng juga melesat ke arah musuh, dalam sekejap ia muncul di depan tetua inti klan Wen. Jelek, mata tetua inti klan Wen melotot tidak percaya. Ia tidak bisa melihat kecepatan Ketua Yun Seng, jika ia bisa melihatnya, mungkin ia bisa menghindar walau hanya sedikit gerakan. Kau adalah hama, kematian seperti ini sebenarnya tidak pantas, tapi apa boleh buat, kata Ketua Yun Seng lalu menendang tubuh tetua inti klan Wen. Bom, duar, tubuh tetua inti klan Wen langsung menabrak reruntuhan, hingga menyebabkan sebuah kawah. Qin Lingyan yang melihat itu, ia juga tak mau kalah, dengan cepat ia melesat ke arah tetua luar klan Yui. Walau terbilang pengecut, Qin Lingyan tentu akan acuh, karena di dunia kultivator ini tidak ada yang namanya adil. Dibunuh atau membunuh, setiap kultivator jarang ada yang bertarung dengan jujur, mereka pasti akan melakukan trik-trik bahkan dengan cara licik. Seperti halnya klan Wen, klan Yang, klan Yui, mereka bertarung dengan mengeroyok agar bisa menang dengan cara instan. Qin Lingyan muncul di atas tetua luar tersebut, ia langsung mengayunkan pedangnya.
Matilah kau, teriak Qin Lingyan. Crash! Pundak tetua luar itu langsung terbelah. Masih belum mati, gumam Qin Lingyan kembali mengayunkan pedangnya. Crash! Kepala tetua luar itu langsung terputus. Setelah membunuh tetua luar itu, Qin Lingyan sama sekali tidak puas. Ia kembali melesat mencari musuh yang bisa ia bunuh dengan mudah. Bai An yang melihat itu mengangguk kecil. Saat ini sudah tengah malam, hampir mencapai pagi. Dengan ini, masalah di sini aku anggap telah selesai, gumam Bai An melirik ke arah Duan Du dan Tulong, yang kini sudah mulai memulihkan energi dan lukanya. Bai An berdiri lalu melambaikan tangannya untuk membuat perisai. Bai An melakukan ini agar mereka berdua tidak terganggu oleh suara dan dampak pertarungan. Setelah itu Bai An melesat santai ke arah pertarungan Qin Sang dan ketiga ketua lainnya. Wus, tep-tep, Bai An muncul tidak jauh dari pertarungan mereka, ia juga menatap ke arah kejauhan. Sebenarnya Bai An tidak tertarik dengan pertarungan mereka, ia kesini karena orang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Aku akan membuatmu keluar dari persembunyianmu, gumam Bai An sambil tersenyum santai. Qin Sang, kau bisa serius sekarang, bunuh mereka dengan cepat, kata Bai An melalui telepati. Qin Sang yang saat ini kewalahan melawan para ketua, Wen, Yang dan Yui akhirnya tersenyum lebar. Qin Sang telah lama menunggu suara tersebut, ia juga telah bosan menahan diri. Sementara ketua Wen, Yang dan Yui langsung mengerut melihat senyum Qin Sang. Apa kau telah menjadi gila karena tidak bisa melukai? Belum sempat ketua Yui menyelesaikan ucapannya. Crash! Kecepatan Qin Sang tidak bisa dilihat oleh mereka bertiga. Kepala ketua Yui langsung melayang, darahnya yang berwarna hitam langsung muncrat disertai bau yang sangat menyengat. Tapi Patriark Wen dan ketua Yang sama sekali tidak memikirkan tentang bau yang mereka cium, mereka lebih memilih mundur dengan pandangan terkejut. Kau ternyata menyembunyikan kekuatanmu, tunjuk Patriark Wen ke arah Qin Sang. Qin Sang tersenyum lebar, melawan semut seperti kalian aku tidak perlu terlalu serius, dari tadi aku hanya menggunakan seperempat kekuatanku, dan saat ini aku menggunakan setengah kekuatanku, kata Qin Sang dengan nada sombong. Tanpa menunggu balasan dari kedua patriark tersebut, Qin Sang langsung melesat ke arah Patriark Wen terlebih dulu. Wus! Matilah kau, teriak Qin Sang. Mengayunkan pedangnya, terlihat Qin Sang murni menggunakan energi saat mengayunkan pedangnya, ia sama sekali tidak menggunakan elemennya. Saat pedang Qin Sang akan sampai ke tubuh ketua Wen, Qin Sang merasa nyawanya dalam bahaya. Dengan cepat ia mengubah arah serangannya. Bam! Tubuh Qin Sang langsung terlempar cukup jauh, walau begitu Qin Sang masih berusaha menyetabilkan diri, agar tetap berdiri di udara. Uhuk-uhuk hoek, terlihat Qin Sang memegang dada sambil memuntahkan cukup banyak darah. Kini tatapan mata Qin Sang menatap ke arah sosok pria yang terlihat 45 tahunan itu, ia menggunakan jubah merah berlambang matahari, matahari itu dililit oleh naga api yang terlihat menyemburkan api. Siapa kau? Ini bukan urusanmu jadi pergilah sebelum kau menyesal seumur hidup, kata Qin Sang dengan nada dingin. Hehehe, tamat riwayatmu Qin Sang, dia adalah tuanku, bukan orang berjubah merah yang menjawab, melainkan ketua Wen. Ia kini terkekeh kepada Qin Sang sambil berusaha menjilat orang berjubah merah. Tanpa menunda lagi, orang berjubah merah langsung melesat ke arah Qin Sang. Qin Sang langsung mundur sejauh mungkin sambil mengeluarkan kekuatan penuhnya. Blus! Seluruh tubuh Qin Sang yang dipenuhi api, namun baru saja Qin Sang ingin mencoba menyerang. Sebuah pedang muncul dari ruang kosong tepat berada di depannya. Crash! Qin Sang seketika berteriak, tangan kanannya hampir saja putus, namun ia beruntung bisa dengan cepat mundur. Sementara Bai An yang melihat itu langsung bergumam. Jubah itu mirip dengan orang yang dipakai oleh Jenderal Hu yang melawan paman dulu. Mata Bai An seketika berubah tajam. Ingin merusak dunia dan alam semesta yang dijaga pamanku, kematianlah yang akan kau dapatkan,
terlebih aku yakin jika orang-orang seperti kalian mengincarku, kata Bai An dengan nada dingin. Bai An langsung mengeluarkan baitan. Baitan kini muncul dengan nada malas sambil menguap. Ada apa memanggilku tuan? Tanya Baitan. Dahi Bai An langsung berkerut. Setelah makan kau langsung bermalas-malasan, terlebih lagi sudah lama aku tidak memanggilmu, jadi bantu aku membunuh orang itu dengan cepat, agar ia tidak dapat mengirim informasi kepada teman-temannya, kata Bai An menunjuk ke arah orang berjubah merah. Baitan yang melihat itu langsung mengerutkan keningnya. Bukankah dia itu lemah? Aku yakin tuan bisa membunuhnya dengan cepat, walau kekuatan tuan saat ini jauh di bawahnya, kata Baitan. Bukannya setuju, Baitan malah bertanya. Hal itu membuat dahi Bai An semakin berkerut dengan tangan terkepal ingin memukul Baitan. Baitan yang sadar dengan cepat melambaikan tangannya. Baiklah, aku akan membantumu tuan, tapi aku ingin menyerap energi kedua orang itu terlebih dahulu, bagaimana menurutmu? Kata Baitan mengangkat sebelah alisnya. Bai An langsung mengangguk setuju. Dengan cepat ia dan Baitan melesat ke arah berbeda. Saat ini Qin Sang terlihat sudah di ambang batas, ia sudah tidak mampu melawan orang berjubah merah dari klan Hu itu. Saat Qin Sang sudah tidak bisa menghindari pedang yang selalu muncul tiba-tiba. Sebuah pedang muncul memblokir pedang orang dari klan Hu. Orang dari klan Hu itu langsung mundur beberapa langkah, ia melirik ke arah orang berjubah putih. Hukum ruang tingkat pertama menengah, pantas saja jaraknya cukup luas bagimu untuk memunculkan setiap pedang energi, karena jika menguasai hukum ruang tingkat pertama, luas wilayah yang dikuasai sejauh 1 kilometer, kata Bai An melirik ke arah orang dari klan Hu. Orang dari klan Hu langsung terkejut, ia cukup terkejut pedangnya bisa diblokir tepat waktu, ia juga terkejut orang berjubah putih ini tahu hukum ruang, terlebih ia mengetahui sampai mana ia bisa menguasai hukum ruang. Siapa kau? Kau pasti bukan orang dari dunia ini atau alam semesta ini. Tanya orang berjubah merah dari klan Hu. Klan Hu, aku adalah malaikat kematian kalian, kata Bai An tersenyum lebar, ia sedikit melirik ke arah Qin Sang. Sembuhkanlah luka-lukamu terlebih dulu, kata Bai An. Tanpa menunggu jawaban, Bai An melesat dengan kecepatan penuhnya. Bam! Benturan pedang Bai An dan orang dari klan Hu seketika membuat ledakan yang cukup besar. Walau orang dari klan Hu bisa memblokir serangan Bai An tepat waktu, dengan memunculkan pedang energi di ruang kosong, ia tetap saja terlempar akibat ledakan tersebut. Sangat kuat, gumam orang dari klan Hu. Walau tingkat kultivasinya jauh di bawahku, ia mempunyai teknik yang kuat. Kini matanya menatap ke arah Bai An, ia terlihat menyelidiki tentang siapa orang berjubah putih ini, terlebih orang berjubah putih ini tahu dirinya dari klan Hu. Bai An juga ikut mundur satu langkah lalu menyetabilkan dirinya. Setelah stabil, ia kembali melesat. Bai An saat ini tidak ingin berlama-lama, ia takut identitasnya terbongkar jika terlalu basa-basi. Tebasan Asura, tingkat 3. Pedang kehampaan, gumam Bai An. Wus, dek, area tebasan Bai An langsung berubah, yang membuat celah yang cukup besar. Setiap area siluet tebasan Bai An juga seperti waktu terhenti. Dengan cepat siluet tebasan Bai An muncul di depan orang dari klan Hu. Hal itu membuat orang dari klan Hu terkejut. Teknik ini, tidak salah lagi dia adalah orang yang dicari klan Hu, kata orang dari klan Hu dengan mata melotot. Tentu saja seluruh anggota klan Hu sudah tahu, jika Bai An memiliki hubungan dengan dua penguasa alam semesta, yang satu memiliki hubungan putri penguasa adalah istrinya, sementara yang satu, penguasa semesta inti ketiga telah menyelidiki jika Bai An memiliki hubungan darah dengan penguasa alam semesta inti ke-9. Walau begitu, penguasa alam semesta inti ketiga tetap tidak takut, jika Bai An memiliki dua penguasa semesta sebagai pelindung, ia tetap memberikan perintah untuk memburu Bai An. Dengan cepat orang dari klan Hu berteriak, Phoenix Api, Ruang Api. Seketika Phoenix Api muncul di ruang kosong, dan memblokir siluet tebasan Bai An. Bom, krak-krak, siluet tebasan Bai An terlihat tidak tertahankan dan ingin terus melesat. Biar,
Phoenix api langsung hancur, itu membuat siluet tebasan Bai An langsung melesat ke arah orang dari klan Hu. Namun orang dari klan Hu sudah mempunyai banyak waktu untuk menghindar. Duar, siluet tebasan Bai An menghancurkan dua gunung, baru bisa berhenti. Bai An yang melihat itu tidak berdiam diri, ia kembali melesat ke arah orang dari klan Hu. Matilah kau, teriak Bai An mengayunkan pedang kayu berwarna hitam. Treng, lagi-lagi tebasan Bai An terhalang oleh pedang energi yang tiba-tiba muncul. Hukum ruang cukup merepotkan, gumam Bai An cukup kesal, tapi Bai An tidak menyerah begitu saja. Ia kembali melesat mengejar orang dari klan Hu yang sudah mundur, sambil mencoba memunculkan pedang dari ruang kosong. Treng, wus-wus, saat mengejar, Bai An sesekali menghancurkan pedang energi yang tiba-tiba muncul, sambil menghindari beberapa pedang energi jika ia tidak sempat menghancurkannya. Terlihat Bai An sesekali memiringkan kepala, lalu salto dan menunduk. Walau begitu, Bai An tak menurunkan kecepatannya, malah ia semakin cepat. Wus, matilah kau, teriak Bai An muncul di samping kiri orang dari klan Hu. Orang dari klan Hu terlihat tidak takut, ia malah menyunggingkan senyum tipis. Bai An yang melihat itu, sempat berpikir, namun ia tetap melanjutkan tangannya yang terayun. Treng, saat pedang Bai An berbenturan, sebuah pedang muncul dari bawah kaki Bai An. Bai An dengan cepat ingin mundur, namun ia merasakan ada pedang yang muncul lagi. Hal itu membuat Bai An seketika mengeluarkan auranya. Blus, biar. Semua pedang energi yang muncul langsung hancur. Jika dilihat dengan jelas, terlihat banyak sekali benang energi tak kasat mata di sekeliling Bai An dan orang dari klan Hu. Melihat itu, mata orang dari klan Hu terbelalak. Bagaimana hanya dengan aura saja bisa mengeluarkan benang energi? Ini pasti omong kosong, teriak orang dari klan Hu tidak percaya. Bai An langsung menyunggingkan senyumnya. Sebenarnya itu adalah benang energi, bukan karena Bai An yang mengeluarkan auranya, melainkan itu benang energi yang diciptakan Bai Tan. Wus, Bai Tan langsung muncul dalam wujud mirip manusia, terlebih ia juga menggunakan jubah putih yang mirip Bai An gunakan. Bai An dan Bai Tan berdiri berjejer lalu membuka tudung sambil melihat ke arah orang dari klan Hu. Hal itu membuat orang dari klan Hu membelalakkan matanya, ia melihat dua orang kembar tanpa perbedaan. Kalian kembar? Bai An dan Bai Tan tidak menjawab pertanyaan dari orang klan Hu, mereka berdua saling melirik, setelah itu mereka menghilang dari tempat mereka berdiri. Bai An muncul di depan orang klan Hu sambil menyunggingkan senyum tipis. Pedang yang berada di tangan Bai An terayun dengan santai. Orang dari klan Hu dengan cepat memunculkan pedang energi di depan dirinya untuk menahan tebasan Bai An. Wus, pedang energi muncul tepat di depan pedang Bai An, namun saat akan memblokir, terlihat belasan pedang energi itu tiba-tiba berubah haluan. Jelep-jelep-jelep, bam, uhuk-uhuk, huk. Orang dari klan Hu terjatuh setelah pedang yang ia ciptakan sendiri kini menanjap di seluruh tubuhnya. Mata orang dari klan Hu kini melotot tak percaya bahwa ia mati di pedang yang ia ciptakan sendiri. Mengapa bisa kau leluasa menggerakkan energiku? Tanya orang dari klan Hu kini batuk darah, jiwanya hampir musnah, namun ia tetap berusaha bertanya untuk menghilangkan rasa penasarannya. Hehehe, kau akan tahu saat sudah di neraka, kekeh Bai Tan langsung menggerakkan tangannya. Wus. Seluruh energi orang dari klan Hu langsung terserap, hingga jiwanya juga ikut terserap habis ke dalam tangan Bai Tan. Ah, kenyangnya, jika sudah kenyang enaknya tidur, kata Bai Tan tersenyum kecil ke arah Bai An. Tanpa persetujuan Bai An, Bai Tan masuk ke dalam tubuh Bai An. Bai An termenung sesaat, mengapa semua orang yang sangat dekat denganku lama-lama semena-mena iya? Apa karena aku terlalu membebaskan mereka? Gumam Bai An bingung sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ah sudahlah, selagi mereka melakukan hal yang tidak merepotkan, atau tidak melakukan hal jahat, itu tidak apa-apa, gumam Bai An lalu melirik ke arah mayat orang dari klan Hu yang mengering. Bai An melangkah lalu mengambil cincin penyimpanan yang terselip di jari orang dari klan Hu.
Setelah itu Bai An memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Baiklah, saatnya melihat dua pembuat onar itu, apakah sudah selesai memulihkan sebagian energinya apa belum, kata Bai An melesat ke arah kedai kecil yang satu-satunya tidak rusak. Wus, saat menuju ke sana, Bai An tak lupa memasang tudungnya kembali. Tep-tep, Bai An langsung melirik ke arah Qin Sang yang terlihat menunggu kedatangannya. Ada apa? Apa ada masalah lagi? Tanya Bai An melirik ke arah Qin Sang, lalu melirik ke arah para tetua klan Qin, tetua klan Yun dan penetua pavilion Phoenix Emas yang kini berkumpul bersama. Itu penguasa, kami tidak tahu harus diapakan para tahanan ini, jika dibunuh mereka tak tahu apa-apa, jika dilepas, takutnya menjadi racun, tunjuk Qin Sang. Bai An langsung melirik ke arah anggota ketiga klan dengan senyum licik. Biarkan aku yang mengurus mereka, kata Bai An. Bai An menatap lekat-lekat para anggota klan yang masih muda, mereka rata-rata adalah anggota klan biasa yang memiliki kekuatan pemula, dan paling tinggi senior, artinya mereka terbilang sampah. Tapi berbeda dengan Bai An, ia menatap mereka layaknya harta. Banyak juga pria yang lumayan tua dan pria tua di sana. Bai An tahu jika mereka telah dipaksa ikut berperang oleh ketua mereka, terlihat dari raut wajah mereka. Qin Sang yang mendengar itu mengangguk patuh, tapi ia terlihat ragu-ragu. Ada apa? Tanya Bai An yang menyadari keraguan Qin Sang. Itu, bagaimana dengan sisa anggota klan Yui dan Yang yang ada di klan mereka masing-masing? Apakah kita akan menangkapnya juga? Tanya Qin Sang. Bawa yang masih muda, sementara yang lumayan kuat, kalian penjarakan saja, tapi jangan lupa untuk dipasangkan mereka segel budak, setelah dipenjara ajarkan mereka kebaikan atau buatkan mereka tugas, kata Bai An sambil berpikir. Untuk yang memiliki kontribusi yang besar, maka bebaskan, tapi jangan lepaskan segel budak mereka, agar kalian tahu saat ia bebas mereka melakukan hal apa. Kalian juga jangan sampai mereka tahu jika kalian memasangkan segel budak kepada mereka. Apa kalian paham? Kata Bai An melirik ke arah Qin Sang dan lainnya. Qin Sang, Qin Lingyan, dan Yun Seng langsung mengangguk paham, sementara para tetua hanya bingung, karena belum mengenal orang berjubah putih di depan mereka. Tapi mereka tetap mengangguk juga karena melihat penguasa Qin Lingyan dan Patriark Yun sangat menghormati orang berjubah putih tersebut. Bai An langsung melangkah ke tempat Duan Du dan Tulong, namun saat ia baru melangkah, Duan Du dan Tulong sudah ada di sana dengan senyum mengambang. Hehehe, apa kakak akan pergi dan membiarkan harta rampasan begitu saja? Kekeh Duan Du menggosok tangannya berulang kali, sementara Tulong menatap para tawanan dengan air liur yang menetes. Lakukan apa yang kau suka, tapi jangan berlebihan, bagi rata dengan semua orang, karena mereka juga ikut bertarung, kata Bai An melirik ke arah Duan Du, lalu pandangan Bai An mengarah ke Tulong. Jangan di sini, mereka akan jijik melihatmu, dan juga mereka tidak boleh kau sentuh, yang boleh kau sentuh adalah mayat-mayat itu. Wajah Duan Du mengangguk bersemangat, sementara wajah Tulong sangat jelek. Dilihat dari raut wajah Tulong, ia seolah mengatakan, ini tidak adil. Tapi apa boleh buat, ia langsung menunduk dengan lesu. 1 jam telah berlalu. Bai An saat ini sedang duduk bersama Qin Sang, Qin Lingyan dan Yun Seng. Ingat yang aku katakan tadi, Qin Sang, kau telah kupercaya untuk membangun kelompok pembantai, dan telah kuberikan cara untuk membuat kontrak segel. Jangan kecewakan aku, kata Bai An menatap lekat-lekat Qin Sang. Qin Sang langsung mengangguk patuh, ia sebenarnya ingin berlutut, namun ia telah mendengar dari mulut Bai An tadi, jika ia tidak suka orang yang telah ia anggap keluarga berlutut, jadi Qin Sang menyiratkan melalui mata, jika ia tak akan mengecewakan Bai An. Bai An mengangguk lalu melirik ke arah Qin Lingyan. Kau bertugas mengumpulkan dan merekrut orang-orang pilihan dalam bidang informasi, tapi ini berbeda dengan kelompok pembantai yang menjadi pembunuh bayaran, sekaligus menjadi seorang ahli informasi. Kali ini, setelah kau mengumpulkan orang-orang, kau hanya perlu menyuruh mereka menyebar ke seluruh daratan yang ada di dunia ini,
untuk mencari informasi tentang klan Hu atau lambang dari jubah ini, kata Bai An menunjukkan jubah merah milik klan Hu yang telah rusak parah. Qin Lingyan mengangguk mengerti, ia juga melakukan hal yang sama dengan ayahnya. Melihat itu, Bai An melirik ke arah Yun Seng, kau sudah tahu tugasmu bukan? Kata Bai An bertanya. Tugasku adalah mengumpulkan budak-budak, lalu melatih para budak agar menjadi kuat, kata Yun Seng dengan nada bersemangat. Karena tugasnya adalah yang paling ia senangi, yaitu bertarung dan mengacau rumah budak, atau asosiasi budak yang ada di daratan selatan. Baiklah, jika semua sudah selesai, kalian boleh kembali, dan juga aku tahu kalian pasti bertanya-tanya, mengapa aku melakukan atau mencari bawahan sebanyak mungkin, kata Bai An tersenyum tipis. Ketiganya langsung mengangguk penasaran. Suatu hari kalian akan tahu, tapi aku akan memberikan sedikit bocoran. Tidak lama lagi akan ada perang besar di dunia ini, hanya tinggal menunggu waktu saja, kata Bai An lalu berdiri. Bai An melangkah keluar kedai meninggalkan wajah terkejut ketiga orang yang ada di dalam. Tep-tep, saat Bai An keluar, Duan Du baru saja ingin masuk, wajahnya kini dipenuhi oleh senyum mengambang, sementara Tulong masih saja memasang wajah jelek. Bai An merasa ada yang tidak beres dengan Duan Du, dengan cepat Bai An melihat ke arah belakang. Wajah Bai An tersenyum kecut saat melihat para tetua memasang wajah jelek. Kini Bai An sadar, jika pembagian harta rampasan pasti tidak adil. Jika kalian sudah selesai ayo kita pergi dari sini, ajak Bai An. Duan Du dan Tulong mengangguk bersamaan. Bai An langsung berjalan ke arah sisa anggota klan Yeng dan Yui. Untuk klan Wen, Bai An berniat membunuhnya lalu memberikannya kepada Tulong nanti, karena setelah mendengar cerita Yun Seng, kelakuan klan Wen selama ini telah membuatnya geram. Kalian semua ikuti aku, kata Bai An. Semua sisa anggota klan Wen, Yeng, Yui mengangguk patuh, mereka terlihat tidak mempunyai semangat hidup. Terlebih Bai An sudah memasang segel budak kepada mereka semua. Bai An, Duan Du, Tulong dan sisa anggota klan langsung pergi meninggalkan kota Phoenix Baja yang telah hancur. Tujuan Bai An adalah hutan kekacauan, Bai An berniat menghancurkan mereka tanpa sisa. Jika Tulong tahu, mungkin ia akan kembali bersemangat, tapi Bai An tidak memberitahunya saat ini. 3 jam telah berlalu, Bai An berhenti lalu melirik jika ia sudah jauh dari kota Phoenix Baja. Dengan santai Bai An melambaikan tangannya. Lubang hitam yang sangat besar tercipta. Kalian semua masuklah, kata Bai An. Semua sisa anggota klan langsung masuk tanpa banyak tanya, diikuti oleh Duan Du dan yang terakhir Bai An. Lubang hitam lenyap setelah Bai An masuk. Bai An langsung muncul tepat di benteng yang semakin besar dan indah. Sungguh indah, gumam Bai An sedikit terpana, tapi dengan cepat ia tersadar lalu melirik ke arah sisa anggota klan. Semua anggota klan Wen ke kanan, kata Bai An. Seketika setengah dari mereka ke kanan, dan menyisakan anggota klan Yui dan Yeng. Seperti dugaan, gumam Bai An lalu melirik ke arah Tulong. Tulong, mereka semua bagianmu bersama Tui, kau pasti paham maksudku, kata Bai An tersenyum penuh makna. Mata Tulong bersinar, ia seolah mendengar kata harta karun dari Bai An. Siap tuan muda, teriak Tulong dengan nada bersemangat. Dengan cepat ia melirik ke arah para anggota klan Wen. Kalian semua ikuti aku akan memberikan kalian hadiah yang tidak bisa kalian lupakan sampai di neraka sekalipun, kata Tulong tersenyum lebar. Orang-orang dari klan Wen mengangguk penuh semangat saat mendengar kata hadiah, perasaan yang tadinya takut, kini berganti dengan kebahagiaan. Tapi mereka tak tahu bahwa mereka akan disembelih, jika mereka tahu, mungkin mereka akan mencoba melarikan diri. Bai An yang melihat itu mengangguk, saat Tulong akan pergi, Tui tiba-tiba muncul sambil berkata, Tuan muda, maaf datang terlambat, itu karena saya sedang mengurus mayat-mayat manusia yang tadi tuan muda berikan, kata Tui. Bai An mengangguk sambil menyuruh pergi bersama Tulong,
mayat itu adalah mayat yang Tulong kumpulkan tadi saat di kota Phoenix Baja. Setelah itu Bai'an melirik ke arah anggota klan Yang dan klan Yui. Kalian semua sebutkan asal-usul kalian dengan jelas, dan perbuatan buruk apa saja yang telah kalian perbuat dari kecil, kata Bai'an ingin tahu, karena Bai'an tidak ingin melatih orang yang salah. Seketika satu persatu maju menjelaskan asal-usul dan perbuatan buruk maupun baik mereka. Nenek, apakah ibu akan datang? Aku sudah menunggu ibu setiap hari di tempat pertama kali aku bertemu ibu, tapi kenapa ia tidak pernah muncul? Apakah ibu sudah tidak menyayangi Hanner lagi? Tanya anak kecil berumur 8 tahun, ia terlihat sangat tampan. Walau masih berumur 8 tahun, ketampanannya bisa membuat orang dewasa iri. Hanner, ibumu sedang sibuk, jadi bersabarlah sayang, kata seorang wanita paruh baya sambil memeluk cucu angkatnya dengan erat. Terlihat wanita paruh baya itu meneteskan air matanya. Ibumu saat ini sedang dikurung Hanner, jadi nenek terpaksa berbohong kepadamu nak, gumam wanita paruh baya yang bernama Huwein. Huwein adalah pengasuh Hukia dari ia bayi, dan saat ini Huwein ditugaskan menjaga Bai'an dari dilahirkan. Bai'an adalah putra dari Hukia dan Bai'an. Jika Bai'an di sini, maka ia akan terkejut karena ia memiliki wajah yang mirip dengan putranya, hanya rambutnya saja yang berwarna merah. 2 tahun lalu, Hukia pernah ke sini dengan cara melarikan diri dari kediamannya. Namun baru 1 minggu ia bersama putranya, datang Jenderal Klan Hu menjemputnya. Jadi terpaksa Hukia kembali lagi dan sengaja berjanji kepada Bai'an akan kembali lagi. Walau Bai'an masih berumur 6 tahun, ia sangat pintar dan setiap hari menunggu ibunya datang selama 2 tahun. Hukia sengaja menaruh Bai'an dan dijaga Huwein di dunia yang cukup terpencil, di mana sangat jarang kultivator tinggal di sana karena energi alam di sini sangat tipis. Dunia tempat Bai'an berada masih di alam semesta inti ketiga, namun dunia ini kini tidak terhitung tatanan alam semesta inti ketiga lagi, karena energinya yang tipis dapat mencoreng nama alam semesta inti ketiga jika penguasa Hu Xiao mengakuinya. Hu Xiao juga sengaja tidak membunuh putra Hukia karena ia takut putrinya bunuh diri. Hu Xiao juga melarang putrinya menamakan nama putranya menggunakan marga Hu, karena putra Hukia adalah aib. Walau sampai saat ini tidak ada yang mengetahui Hukia sudah mempunyai putra, tetap saja Hu Xiao ingin mengantisipasi hal-hal tak terduga, jadi ia memaksa Hukia membuang Bai'an. Nenek, terus berapa lama lagi kita akan di sini? Dan juga, kata ibu dulu, ayah akan datang menjemputku dan menjemput ibu, kata Bai'an bertanya dengan nada polos sambil menatap lekat-lekat Huwein. Jadi kemana ayah sebenarnya? Kapan ia datang menjemputku? Huwein cukup terkejut mendengar itu, ia tak tahu dari mana kepintaran Bai'an ini. Ini, apakah kepintaran Hanner dari ayahnya yang jahat dan tak berperasaan itu? Gumam Huwein. Lamunan Huwein langsung buyar saat Bai'an menggoyang-goyang tubuh Huwein. Nenek kau kenapa diam saja? Tanya Bai'an dengan nada polos dan imut. Hanner saat ini kau cukup bermain dulu, tidak boleh berpikir seperti orang dewasa ya, kata Huwein mengusap rambut Bai'an. Bai'an seketika cemberut saat mendengar itu. Bagaimana Hanner mau bermain? Di sini hanya Hanner dan nenek aja, tidak ada siapapun, terlebih kita ada di tengah hutan, nenek juga melarangku keluar jauh-jauh, kata Bai'an dengan nada lesu lalu berjalan ke arah rumah kecil, yang selama ini ia dan neneknya tinggali. Huwein yang melihat itu langsung meneteskan air matanya. Anak ini, semakin ia dewasa, ia akan semakin cerdas, jika suatu saat nanti ia tahu perihal keluarganya yang begini. Aku takut ia akan membenci ibunya, kakek dan semua keluarganya, gumam Huwein. Ini semua salah orang itu, gumam Huwein menggenggam erat tangannya, hingga tak terasa auranya keluar saat mengingat nama Bai'an, ayah Bai'an yang tak punya tanggung jawab. Jauh di alam semesta inti ke-10. Saat ini di sebuah istana yang indah layaknya surga, berdiri seorang wanita cantik. Di depan wanita cantik layaknya bidadari, duduk 10 orang pria maupun wanita.
Tuan Putri, saat ini orang-orang itu ingin bergerak lagi ke dunia lain. Sepertinya mereka ingin menguasai dunia yang akan mereka datangi. Kata seorang pemuda yang Bai An kenal. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Apakah membiarkan atau menghentikan? Tanya pemuda yang tak lain Muen. Saat ini siapa yang menjadi penguasa dunia di dunia naga biru? Tanya Tuan Putri yang tak lain adalah Mu Xiaer. Itu aku Tuan Putri, jawab Mu San sambil mengangkat tangannya. Kenapa kau tidak menekan mereka agar tidak keluar dari dunia naga biru? Tanya Mu Xiaer mengangkat alisnya. Oh itu, maaf sebelumnya jika saya lancang, saya tidak bisa menekannya karena kekuatan saya masih disegel, kata Mu San agak terbata-bata. Mu Xiaer langsung terkikik kecil, namun dengan cepat ia mengubah raut wajahnya lagi, layaknya seorang pemimpin. Mu San, kau temui saja mereka, beritahu jika ini perintah dari Bai An, saat ini mereka tidak boleh bergerak keluar, jika mereka bergerak keluar, maka dunia mereka akan hancur, karena musuh masih bersembunyi dan belum keluar. Tapi kau jangan sampai ketahuan memberitahu mereka, karena aku yakin jika mereka mengawasi kita juga, kata Mu Xiaer. Baik Tuan Putri, kata Mu San lalu langsung menghilang dari sana. Mu Xiaer lalu melirik semua orang. Kalian boleh bubar, kata Mu Xiaer. Semua orang mengangguk hormat, lalu menghilang dari posisi duduk mereka masing-masing. Wus. Melihat mereka pergi, Mu Xiaer langsung bergumam. Aku tak menduga jika semua bawahan kakak Bai An yang ia tinggalkan dulu kini sangat agresif. Mereka bahkan menguasai dunia naga biru secara keseluruhan. Namun di samping itu ada bahaya yang menunggu jika mereka pergi. Tak lama, tiba-tiba raut wajah Mu Xiaer sedih. Kakak Bai An, kenapa kau lama sekali? Xiaer sangat merindukanmu. Terlihat Mu Xiaer memegang lututnya, sambil menangis tersendu-sendu. Mu Xiaer terlihat menjadi wanita yang sangat rapuh. Hal yang sama terjadi dengan Mu Xiaer, ada satu lagi wanita yang lebih merindukannya juga. Namun saat ini wanita tersebut lebih menderita. Wanita itu kini terlihat terbaring di tempat tidurnya, hari-hari yang ia jalani hanyalah terbaring di kamarnya. Ranjangnya sudah basah akibat air mata yang terus-menerus keluar. Kakak Bai An, kapan kau datang? Jemputlah putra kita, aku tak ingin ia menderita dari kecil, gumam Hukia dalam hati dengan wajah bengkak. Walau Hukia terlihat menderita di dalam sana, ia lebih mengkhawatirkan putranya Bai Han, hal itulah yang membuat Hukia begini. Hukia tidak mempermasalahkan dirinya dikurung, ia sebenarnya takut Bai Han disakiti oleh ayahnya, dan klan Hu yang sangat membenci Bai Han maupun Bai An, terlebih ayahnya saat ini sering marah-marah tidak jelas. Saat sedang bersedih, Hukia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki setengah berlari. Tep-tep, tok-tok, kakak, ini aku Cener, bisik Hu Liu Chen. Mendengar itu dengan cepat Hukia membuka pintu, sebelum masuk, Hu Liu Chen mengedarkan kesadarannya terlebih dahulu, apakah ada yang mengikutinya. Setelah dirasa aman, barulah Hu Liu Chen masuk. Bagaimana? Apakah ada cara untuk kakak kabur dari sini? Dan juga, informasi apa yang kau dapatkan Cener? Hukia langsung membanjiri Hu Liu Chen dengan berbagai pertanyaan. Hal itu membuat Hu Liu Chen menutup telinganya terlebih dahulu sambil berkata, Kak, bisakah kau bertanya satu persatu? Kata Hu Liu Chen dengan sedikit kesal, tapi tak lama, ia langsung tegang saat melihat kakak tercintanya langsung sedih. Kakak, aku tak bermaksud membuatmu sedih, aku juga baru mendapat kabar baik, tapi di satu sisi ada kabar buruknya juga, kata Hu Liu Chen cukup sedih melihat penderitaan kakaknya ini. Hukia yang murung langsung mengangkat kepalanya. Berita apa? Beritahu berita baiknya dulu, tanya Hukia dengan nada bersemangat. Liu Chen kini tersenyum, tapi tak lama ia kembali murung saat mengingat kabar buruk yang ia dapat. Suami kakak, yaitu kakak Bai An saat ini ada di alam semesta inti ke-9, kata Liu Chen tersenyum saat melihat wajah bersinar kakaknya. Wajah yang dulu selalu murung, kini terlihat seperti sedia kala. Lalu, kabar buruknya apa?
Tanya Hu Qia terlihat sedikit bersemangat untuk hidup saat mendengar kabar Bai An yang ia anggap suaminya. Itu, kata Liu Chen agak ragu, karena ia tak ingin melihat kakaknya bersedih lagi. Apa, desak Hu Qia. Itu, aku mendengar jika ayah akan menikahkan kakak dengan orang yang bisa mencari dan membunuh kakak Bai An, kata Liu Chen sedikit sedih. Namun berbeda dengan Hu Qia, ia tersenyum santai. Kau tak perlu khawatir, Cener, walau kau tidak pernah melihat kakak Bai An, tapi satu yang harus kau tahu saat sudah melihatnya, ia sangatlah kuat, dan juga, mereka yang berniat memburu kakak Bai, mereka hanya akan menyerahkan nyawanya, kata Hu Qia tersenyum percaya diri. Mendengar itu, Liu Chen mengerutkan keningnya, ia tentu tak percaya jika Bai An sangat kuat. Karena data yang ia terima dari bawahannya, saat melihat pertarungan Bai An melawan komandan klan Hu, ia merasa Bai An masih sangat lemah, terlebih orang yang dilawan adalah komandan terlemah dari klan Hu. Sepertinya aku akan diam-diam ke sana sambil membawa Haner. Aku juga berniat mempertemukan Haner dengan ayahnya. Agar ia tidak terlalu sedih, gumam Hu Liu Chen sambil menggenggam erat tangannya. Hu Liu Chen tidak ingin kakaknya bersedih lagi, ia juga akan membuat kejutan untuk kakaknya, dan memperlihatkan jika Bai Han bersama ayahnya Bai An nanti. Kak, simpan ini, suatu hari nanti aku akan mengabarimu. Aku merasa ada orang yang berjalan ke sini, kata Hu Liu Chen. Hu Qia mengangguk, setelah mengambil sebuah benda seperti token, Hu Qia melihat Hu Liu Chen pergi tanpa pamit. Tak lama setelah kepergian Hu Liu Chen, terdengar suara langkah kaki santai. Tep-tep, tok-tok-tok, sepada, sampurasun, kulunuwun, assalamualaikum. Kiaer, ini ayah nak, ayah masuk ya, kata Hu Xiao. Tanpa menunggu jawaban Hu Xiao masuk, lalu ia melihat Hu Qia yang kini terbaring di ranjang dengan wajah musung. Melihat putrinya masih sedih, amarah Hu Xiao kembali terlihat. Ini gara-gara bocah kurang ajar itu, gumam Hu Xiao. Mata Hu Xiao kini berubah menyala, tapi tak lama, amarahnya menghilang. Hu Xiao membalik badan lalu pergi. Tapi sebelum pergi, Hu Xiao berkata, sebentar lagi kau akan menikah dan akan mendapat kejutan yang tak pernah kau lupakan. Hu Qia yang mendengar itu, seketika tersenyum tipis. Ayah, aku telah tahu rencanamu, tapi semua yang akan kau lakukan akan sia-sia, karena setiap tuan muda atau para generasi muda yang dianggap jenius akan mati di tangan kakak Bai Anku, gumam Hu Qia lalu menutup matanya. Sementara di alam semesta inti ketiga sedang terjadi kegemparan, perihal pengumuman yang disebarkan melalui poster selembaran. Selembaran itu bertulis, siapa saja yang bisa membunuh dan membawa kepala pemuda ini, maka ia berhak mempersunting putri penguasa Hu Xiao, yaitu Hu Qia, dan setiap orang itu tentunya harus generasi muda jenius di bawah umur 10.000 tahun. Di dalam poster selembaran itu, ada nama dan foto Bai An. Tentunya semua klan besar maupun klan kuno tersembunyi, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, mereka semua berbondong-bondong menyuruh generasi muda mereka untuk mencari orang yang namanya Bai An. Tak sampai satu hari, berita tersebut menyebar ke seluruh inti alam semesta. Alam semesta inti ke-9. Jenderal Hu yang Bai An kenal juga saat ini memegang selembaran kertas tersebut. Aku tak yakin dengan selembaran ini, jika bocah itu tahu, ia pasti akan bersembunyi, gumam Jenderal Hu tersenyum kecut. Jenderal Hu langsung menatap ke-9 sisa komandannya. Kemana Komandan Hu Jin? Tanya Jenderal Hu. Maaf Jenderal, bukankah Komandan Hu Jin masih di daratan selatan, kata salah satu komandan dengan hati-hati. Jenderal Hu mengerutkan keningnya. Ini sudah 1 minggu, kenapa lama sekali ia menyelesaikan masalah mudah seperti ini? Tanya Jenderal Hu menggeram marah. Semua komandan seketika terdiam. Sementara salah satu komandan tersenyum, karena ia telah menyembunyikan hasil pertarungan Bai An dan Hu Jin. Komandan tersebut adalah bawahan Hu Liu Chen. Komandan tersebut bernama Hu Hongmeng, ia kemarin mengikuti Hu Jin diam-diam dan mengamati pertarungan Bai An.
Hu Hongmeng yang melihat jalannya pertarungan cukup terkejut melihat pertarungan Bai An, terlebih ia awalnya tak menyangka jika Bai An memiliki kembaran. Tapi saat ia melihat Bai Tan masuk ke dalam tubuh Bai An, Hu Hongmeng langsung menebak jika itu adalah ilusi yaitu hukum bayangan. Setelah kepergian Bai An, Hu Hongmeng langsung menghapus jejak pertarungan Bai An dan menghapus jejak setiap langkah Hu Jin menuju ke daratan selatan. Ia juga langsung mengabari Tuan Muda Hu Liu Chen tentang apa yang ia lihat. Hu Hongmeng saat ini juga ditugaskan menyembunyikan keberadaan Bai An dan mencarinya untuk beberapa hal, tapi saat ini Hu Hongmeng tidak tahu di mana keberadaan Bai An. Terakhir ia mendapati jejak Bai An tidak jauh dari kota Phoenix Baja. Tapi ia kehilangan jejak. Bai An, Duandu, Tulong dan Tuwi saat ini duduk santai di dunia jiwa Bai An. Setelah mengubah waktu yang memiliki perbedaan 1:1000, kekuatan mereka masih jauh dari cukup, gumam Bai An melirik ke arah para pemuda dan gadis yang berusia 10-20 tahun. Mereka semua adalah sisa anggota klan Yeng dan klan Yui, yang dibawa Qin Sang beberapa saat lalu. Ada juga beberapa budak yang cukup berbakat yang dibawa oleh Qin Lingyan. Bai An berencana membuat pasukannya sendiri. Ia tak akan mengeluarkan mereka jika tidak dalam keadaan terdesak. Bai An menamakan mereka semua prajurit pembantai. Tapi Bai An cukup kecewa dengan perkembangan mereka semua, terlebih Bai An, Duandu dan Tulong telah menggabungkan harta mereka semua, agar para prajurit pembantai memiliki peningkatan, tapi itu tak cukup. Kak, apakah kita akan keluar lagi mencari harta? Tanya Duandu tersenyum tipis. Bai An langsung menggeleng. Untuk saat ini jangan keluar terlebih dahulu, kita juga perlu peningkatan, terutama kau. Saat ini Tulong telah melewati tingkat kultivasi selama 1000 tahun di dunia jiwa, kata Bai An menatap tajam Duandu. Duandu langsung mengalihkan pandangan, ia tak berani menatap mata kakaknya. Melihat kelakuan adiknya, Bai An menghela nafas berat. Saat ini kakak merasakan ada bahaya yang akan menghampiri kita jika keluar, jadi sebelum keluar kita perlu meningkatkan kekuatan kita lagi setinggi mungkin, terlebih pondasi kita telah mencapai ambang puncak. Bai An bicara sambil menatap ke arah semua orang. Saat ini kekuatan Bai An berada tingkat kultivasi Kaisar Immortal bintang 4 menengah. Duandu memiliki tingkat kultivasi Kaisar sejati bintang 2 puncak, dan Tulong Kaisar sejati bintang 3 menengah. Untuk para prajurit pembantai, yang tertinggi memiliki tingkat kekuatan Master bintang 5 puncak, dan terlemah pemula bintang 3 awal. Walau begitu, jika di dunia luar, mereka akan dianggap jenius. Setelah mengobrol cukup lama, Bai An, Duandu dan Tulong sepakat jika mereka kini menugaskan Tuwi, yang telah memiliki tingkat kekuatan Kaisar sejati bintang menengah, untuk keluar bersama beberapa prajurit pembantai. Tugas Tuwi di luar adalah melatih sekaligus menyuruhnya mencari harta, yang sukarela datang kepada mereka. Tentu saja Tuwi terlihat bersemangat, karena selama ini ia hanya berada di dalam dunia jiwa Bai An, dan membuat bangunan di setiap sudut agar bisa menjadi kota. Terlebih ia selalu berkelahi dengan 2 monster peliharaan Duandu dan Tulong. Namun mereka saat ini sedang meningkatkan kekuatan mereka, dengan memakan banyak daging manusia. Gagak merah dan macan itu memiliki kesamaan dengan Tulong, yaitu dianggap monster terkutuk. Maka dari itu, Bai An tidak membunuh peliharaan Duandu dan Tulong. Waktu terus berlalu di dunia jiwa Bai An. Setelah kepergian Tuwi dan 100 pemuda dan wanita muda pilihan Tuwi. Di dunia jiwa sudah 3000 tahun, sementara di dunia luar baru berlalu 3 minggu. Saat ini Tuwi sedang memakan daging manusia di tengah-tengah aula yang cukup besar. Srek-srek, daging manusia yang baru mati memang nikmat, kata Tuwi tersenyum sambil memamerkan giginya. Tapi ini tidak cukup enak. Terlebih darahnya tidak bisa diminum, kata Tuwi melihat darah hitam kental, yang artinya orang yang baru Tuwi bunuh telah menggunakan energi negatif seperti kegelapan maupun terlarang. Tep-tep, guru pembimbing, saya telah membebaskan dan membawa para budak yang akan ditumbalkan,
teriak seorang pemuda berumur 20 tahun. Tui lalu melirik ke arah pemuda tersebut. Liu Ji, kerja bagus, kumpulkan para budak di tempat biasa, suruh 20 prajurit kematian membawa mereka, setelah itu kita ke tempat para iblis berada. Aku mendapat info dari mayat ini, jika para iblis akan menumbalkan ribuan bayi, pemuda perjaka dan gadis perawan, kata Tui. Liu Ji yang mendengar itu mengepalkan tangannya hingga berdarah. Liu Ji adalah salah satu budak yang dibebaskan Qin Lingyan, lalu diserahkan ke Bai An. Masa lalu Liu Ji sangat kelam, keluarganya di desa, dibantai oleh klan tertentu, lalu ia dibawa untuk dijadikan budak tumbak klan iblis. Namun takdir berkata lain. Liu Ji langsung mengangguk saat mengingat masa kelamnya. Baik guru pembimbing, teriak Liu Ji terdengar bersemangat. Tui mengangguk ringan sambil tersenyum tipis. Seperti dugaan tuan muda, semangat mereka semua pasti lebih mengerikan, jika dibawa untuk menghancurkan klan-klan yang seperti ini, karena dari awal mereka pernah merasakan jadi budak, gumam Tui. Tui lalu berdiri. Ia pergi setelah mengambil semua harta klan kecil yang baru saja mereka hancurkan. Beruntung klan kecil tersebut berada cukup jauh dari pusat kota. Kota tempat klan kecil tersebut termasuk 10 kota besar yang ada di daratan barat, karena saat ini Tui berada di daratan barat. Tak lama Tui muncul di depan 80 prajurit pembantai. Liu Ji, sebagai komandan tertinggi, apakah tugas yang kuberikan sudah selesai? Tanya Tui. Liu Ji maju lalu mengangguk. Sudah guru pembimbing, aku juga mau memberikan informasi jika ada utusan klan besar yang ingin bertemu dengan guru, tapi aku menahan mereka. Mereka saat ini masih menunggu di gerbang klan, kata Liu Ji. Tui menyeringai mendengar hal itu. Bersiaplah kalian, karena harta berjalan sudah mendatangi kita, kata Tui. Semua pemuda dan wanita muda langsung mengangguk bersemangat. Karena selama 3 minggu ini, mereka paham semua tingkah laku guru pembimbing mereka yaitu Tui. Tui langsung berjalan ke arah gerbang untuk melihat dari klan besar mana utusan tersebut. Tep-tep, ada apa kalian mencariku? Tanya Tui tanpa basa-basi setelah melihat 3 orang tua berdiri. Senyum Tui semakin melebar saat ia bertanya. Terlebih ketiga orang tua ini termasuk tetua luar klan besar. Mereka bertiga memiliki tingkat kekuatan kaisar sejati bintang 1 akhir dan bintang 1 puncak. Sombong, dengus salah satu yang terkuat dan paling sepuh. Aku tak ingin basa-basi, kau bergabung dengan klan Weng atau musnah, kata pria sepuh itu menyeringai. Hehehe, jawabanku tentu kalian sudah ketahui, kekeh Tui. Nyawamu, dengus Tui langsung melesat ke arah ketiga tetua luar klan Weng. Tui muncul di depan salah satu tetua terlemah, lalu mengayunkan tinjunya disertai energi hukum kematian. Matilah kau, teriak Tui. Bam! Tui mundur sambil mendengus ringan, saat melihat tetua inti klan Weng muncul mematahkan serangannya. Tui tentu tidak bisa melawan tetua inti tersebut, karena kekuatannya yang jauh dengan dirinya, yaitu Kaisar Immortal bintang 1 awal. Tapi hal itu tidak membuat Tui takut, ia malah menyeringai kejam. Bentuk formasi, teriak Tui. Seketika 80 prajurit pembantai yang masih muda membuat formasi bertarung lancip, layaknya pedang. Tui langsung mundur tepat berada di depan formasi prajurit pembantai. Tanpa menunggu waktu, semua prajurit pembantai mengalirkan energi mereka ke tubuh Tui. Tetua inti klan Weng yang melihat hal itu langsung berteriak. Ini tipuan, kalian serang dan gagalkan dia, mereka ingin mengalirkan energi mereka ke pemimpinnya, tunjuk tetua inti klan Weng ke arah Tui. Seketika ketiga tetua luar langsung melesat ke arah Tui dan prajurit pembantai. Saat akan sampai, Tui terkekeh kecil. Tertipu, gumam Tui. Dengan cepat Tui menunduk dan Liu Ji yang sebenarnya mengumpulkan energi yang cukup besar, dan langsung melempar energi berbentuk bola ke arah ketiga tetua luar. Wos! Ketiga tetua luar hanya bisa mengumpat dalam hati, mereka saat ini tidak bisa menghindar, karena jaraknya yang terlalu dekat. Bom! Tubuh ketiga tetua luar langsung terlempar.
Tuwi yang melihat itu langsung bergerak cepat, tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Crash, crash, crash. Ketiga tetua luar langsung mati tanpa perlawanan, itu karena tubuh mereka yang terluka. Sementara tetua inti klan Weng hanya melongo saat melihat kejadian cepat di depan matanya. Saat ia tersadar, ia sudah melihat semua orang termasuk Tuwi tidak ada di lokasi pertarungan. Kemana mereka? Gumam tetua inti klan Weng langsung mengedarkan kesadarannya. Ia merasa Tuwi dan kelompoknya pasti tidak jauh. Namun yang ia dapat nihil. Kemana perginya mereka? Teriak tetua inti klan Weng menggeram marah. Cukup jauh dari kota Fang, yaitu kota tempat Tuwi berada tadi. Saat ini Tuwi terkekeh pelan saat memegang 4 cincin penyimpanan. 3 cincin adalah milik tetua luar klan Weng, sementara yang satunya milik tetua inti klan Weng. Tuwi kini membayangkan bagaimana amarah tetua inti tersebut saat ia sadar cincin penyimpanannya telah hilang. Tuwi sebenarnya telah menyadari ada musuh yang jauh lebih kuat, jadi ia sengaja menyerang ketiga tetua luar tersebut, agar yang lebih kuat keluar membantu. Saat tetua inti klan Weng keluar untuk memblokir serangan Tuwi dengan cepat menggerakkan tangan kirinya untuk mencabut cincin penyimpanan yang terselip di jari tetua inti klan Weng. Ketahuilah, jika Tuwi mempunyai kelebihan di kecepatan, bahkan kecepatannya saat ini setara dengan Kaisar Immortal bintang 3 menengah, hal itu membuat ia bisa mengambil cincin penyimpanan tetua inti klan Weng. Dan untuk melarikan diri, ia menggunakan token teleportasi pemberian Baian. Jumlah token yang diberikan Baian kurang lebih 10.000. Token ini telah disiapkan oleh Qin Sang karena permintaan Baian. Baian juga sudah membayangkan jika Tuwi bertemu musuh kuat, maka harus menggunakan token teleportasi untuk melarikan diri. Satu token bisa membawa 10 orang dan Tuwi juga membagikannya kepada 10 komandan pilihannya. Tap-tap. Tuwi berdiri lalu melihat sebuah bukit kembar. Di tengah bukit ada sebuah celah. Tak lama keluar 2 orang dari celah tersebut. Guru pembimbing, guru sudah sampai. Ayo masuk, kata seorang wanita berusia 19 tahun. Tuwi mengangguk lalu melirik ke arah belakang, tak lama muncul 80 prajurit pembantai. Tap-tap, Tuwi mengangguk saat melihat tidak ada yang kurang dari mereka. 1 jam berlalu. Tuwi melihat ribuan budak di depan matanya. Tuwi tanpa basa-basi langsung bicara seperti yang telah ia lakukan sebelum melatih prajurit pembantai di dunia jiwa. Mendengar semua budak yang masih muda-muda setuju, Tuwi tersenyum tipis. Setelah itu Tuwi melirik para pria berumur 30 tahun ke atas, pria tua dan wanita paruh baya. Aku ingin bertanya. Aku tidak akan memaksa kalian. Jadi tentukan pilihan kalian dengan hati-hati. Kata Tuwi terdiam saat melihat semua budak. Baiklah, kalian boleh memilih, ikut bersamaku dan menjadi petani, pelayan dan penjaga bagi yang laki-laki. Untuk wanita, mereka bertugas memasak, membersihkan setiap ruangan dan pelayan, tapi kalian semua tidak mendapatkan gaji, yang kalian dapat hanya bisa makan terlebih dulu. Semua tahanan yang memiliki usia lebih dari 30 tahun langsung saling melirik. Jika mereka keluar dari sini dan mencoba mencari pekerjaan di kota, mereka takut akan ditangkap lalu dijadikan budak lagi. Ada juga yang berpikir untuk kembali ke desa, tapi saat mengingat desa mereka telah hancur, mereka tak punya tempat tinggal lagi. Jadi semua budak yang berumur 30 tahun ke atas, mau wanita dan laki-laki memutuskan untuk mengikuti Tuwi. Tuwi yang mendengar itu mengangguk santai. Tuwi sebenarnya tidak disuruh membawa para budak yang umurnya lebih dari 30 tahun oleh Baian. Namun saat Tuwi melihat kondisi mereka, ia jadi luluh dan ingin meminta izin kepada Baian nanti, saat bertemu untuk tinggal di dunia jiwa menemani hari-harinya di sana. Walaupun Tuwi sangat senang memakan manusia, ia juga punya hati nurani, terlebih ia juga benci penindasan terhadap orang lemah. Tuwi mengira budak-budak ini adalah bukti penindasan, karena saat di dunianya dulu Tuwi sering ditindas karena lemah, ia bahkan jarang makan. Tapi saat dibawa Lang Zai dan dipertemukan Baian,
hari-harinya menjadi lebih berwarna. Tui tiba-tiba tersenyum saat melihat kebahagiaan para budak. Ia juga cukup terkejut jika ada di antara mereka satu keluarga yang ditangkap. Tui melihat jika pria dan wanita terlihat berumur 50 tahun sedang bersama 3 anaknya. 2 laki-laki berumur 25 dan 20 tahun, 1 wanita berumur 16 tahun. Mereka berlima terlihat berpelukan dalam keadaan menangis bahagia. Waktu terus berlalu. Saat ini sudah 2 bulan semenjak Tui di dunia luar. Markas prajurit pembantai kini dipenuhi puluhan ribu budak. Tui dan para prajurit pembantai setiap hari mengumpulkan budak dan menghindari klan menengah maupun klan besar. Sementara berita tentang poster selembaran Bai'an semakin membesar, tidak sedikit orang berkeliling mencari yang namanya Bai'an selama 2 bulan lebih. Di daratan selatan, Qin Sang mencengkram selembaran tersebut dengan amarah. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.